Makanya Rasulullah pernah naik ke Gunung Uhud. Beliau pernah naik ke Gunung Uhud, kemudian Uhud goyang. Coba nanti dicari tuh riwayatnya kalau mau tahu. Uhud goyang Pak di atas gunung Uhud. Kenapa Uhud goyang? Karena di atasnya ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Beda sama pendaki kita. Goyang tuh bukan buat bangga di atas pundaknya ya, malah meleduk tuh gunung Merapi ya. La haula wala quwwata. Ketika Uhud goyang, subut ya Uhud, inni nabiyun wa hadha siddiqun wa hadha syahidani. Diam Uhud, diam. Aku adalah nabi. Di sampingku Abu Bakar Siddiq, kedua ini adalah sahabatku yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Uhudnya diam, ditanya sama Abu Bakar, Hadil Mawaki, kenapa ya Rasulullah? Oh kita merasakan goyang. Inna Uhud yuhibbuni wa ana uhibbu Uhud. Aku mencintai Uhud dan Uhud mencintaiku. Dan idza kana ra'a fil biladil ardi kusur min biladil jannah Uhud. Kalau pengen lihat beberapa bentuk gunung di surga, itu adalah Uhud. Jadi kalau kita lihat Uhud, kita suruh banyak sholawat, karena nanti di surga ada gunung Uhud. Subhanallah. Kenapa Uhud begitu? Udah cerita Uhud ya nek. Uhud lah yang menghalangi Nabi Muhammad dari pasukan perang Uhud. Uhud lah yang menaungi darah Nabi Muhammad yang turun malaikat Jibal. Bayangin coba, Nabi Muhammad berdarah-darah. Sekarang celah Nabi Muhammad berdarah ditembok Pak sama Wahabi. Belum pernah ke sana belum? Makanya kalau travel, kalau ikut umroh, coba tanyain Sakruddin, saya pengen ke Uhud tempat Nabi Muhammad dulu bersembunyi, di mana beliau udah berdarah-darah. Nah tempat beliau bersembunyi itu Pak, sekarang ditembok. Kenapa ditembok? Salah kita juga. Datang ke situ bukan ambil sejarah, ambil batu barokah buat warung. Akhirnya itu batu jadi bisnis gitu ya, orang kita ambil ini barokah kata Ustaz Nanang, biar podcast saya laku. Ambil batu Uhud, itu gunung Uhud pasirnya itu unik, warnanya kemerah-merahan. Maka kata Nabi Muhammad, kalau kau mau melihat salah satu gunung di surga, lihatlah Uhud. Uhud itu lebih dari saudaraku, kata Nabi Muhammad. Subhanallah. Oh, jangan kalah sama Uhud. Uhud aja girang sama Nabi. Ini orang nurul ikhlas yang punya hati yang mulia, enggak pernah girang sama Nabi Muhammad. Gunung aja seneng. Artinya apa? Jangan kalah sama Uhud. Kalah sholawatnya, kalah sunnahnya, kalah kecintaannya kepada Uhud. Uhud gunung mati, tapi begitu Nabi Muhammad SAW ada di atasnya dengan 4 sahabatnya, bergoyang itu Uhud. Subhanallah. Nah kemudian ditanya sama Abu Bakar Siddiq, ada apa dengan Uhud ini? Uhud mencintaiku dan aku mencintainya. Waktu itu kan Nabi Muhammad ditawarin ya, terjadi perang Uhud, pasukan Khalid bin Walid bermanuver lewat belakang, pasukan Gunung Rumat turun. Tuh kalau kita dekat Paman Hamzah, kuburan Paman Hamzah yang udah dipagar, kan ada Gunung Jabal Rumat. Nah ini tempat pemanah nih. Nanti bisa orang travel kasih tahu. Nah sejajar ini nih yang kalau dari atas utara itu kelihatan kayak gunung kemasan, itulah gunung surga nanti. Namanya Uhud. Jadi kalau mau lihat Uhud tuh lihat sekarang, karena nanti di surga ada gunung seperti itu. Subhanallah. Turun malaikat gunung, Malakul Jibal namanya, nanya kepada Nabi Muhammad, Muhammad, kamu telah kalah. Kalau mau, saya kerahkan 1 batalion, saya hancurin itu pasukan. Apa kata Nabi Muhammad? La ya Malak, innahum la ya'lamun. Jangan, itu dia gak bertahu saya siapa. Subhanallah. Makanya ahli Uhud sekarang menjadi ahli dalam riwayat, karena Ikrimah bin Abi Jahal itu cinta sama Nabi Muhammad, anaknya Abu Jahal. Ini kemudian bawa sekalian, orang ahli Uhud lebih cinta kepada Nabi Muhammad, termasuk orang Madinah. Orang Madinah kalah sama orang Uhud. Orang Uhud sekarang, pemuka orang Uhud, kalau kita sholawat kepada Nabi Muhammad, itu kejadian pada saya. Ada Kang Uman namanya, orang Kuningan. Dia foto jamaah saya, kita bawa 48 orang. Dia difotoin sama orang Arab. Kemudian orang Arab ini memaksa bayarannya dengan bayaran yang tinggi. Dan Kang Uman, petani cengkeh dari Garut, kagak tahu apa-apa, bahkan gak bisa bahasa Indonesia.
Dia seperti dipaksa. Saya turun. Itu di Uhud kejadiannya. Saya turun. Saya tanya, ayo hadal masali, apa ada masalah ya Syekh? Katanya, wah hadal tadi dia nggak bayar saya. Kalau bahasa tukang foto. Lah. Ini maglab mana duitnya? Saya bilang gitu. Ini maglab ada duitnya. Tadi kata kamu tadi bukan sekian kayak ini, dia minta lebih. Oh gitu, terjadi pemaksaan. Saya kasih beberapa real yang dia minta. Selebihnya itu dia minta paksa. Saya kasih cuma satu, saya kasih salawat. Sallu ala nabi wa hada biladun nabi. Bersalawatlah atas nabi, ini negeri Nabi Muhammad. Mundur Pak, diambil duit secukupnya, dia kabur. Saya menyaksikan betul 2015 di mana orang itu takut benar dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Tatkala dia berbuat zalim. Sallu ala nabi. Bersalawatlah kepada Nabi Muhammad. Hada biladun nabi, ini adalah negeri Nabi Muhammad. Kabur itu orang, tukang palaknya. Jadi kalau bapak-bapak kebetulan ibu-ibu dipalak di Alfamidi, ya bu minta sallu ala nabi, kasih 2000, pasti ibu diberangkatin 2000 ya, jangan 400 perak yang kemarin ribut ya. Subhanallah, itu ternyata Uhud lebih dicintai itu. Kenapa? Itu kan doa Nabi Muhammad. Jadi kalau kita tanya orang Uhud sekarang ini, kenapa kamu mencintai Nabi Muhammad? Karena doa Nabi lah kami beriman. Satu, kemudian dulu kan ditawarin sama malaikat, ya Nabi, kalau mau saya terbalikin ini Bani Uhud semuanya. Tapi kan enggak. Apa kata Nabi? Wahum la ya'lamun, mereka orang enggak tahu. Biarin, saya berharap keturunannya akan mencintai saya. Ada dua negeri di mana itu doa Nabi Muhammad kejadian sampai sekarang yang lebih dicintai, Taif dan Uhud. Coba kalau Habib Udin ditawarin begitu, ceramah di Nurul Ikhlas ditakolin sampai berdarah. Beb, bagaimana? Tebalikin Jibril, tebalikin, jangan sisain, habisin, ratain. Bagus, Nabi bukan Habib ya. Kalau saya udah berdarah-darah begitu ditawarin, la ilaha illallah. Sampai situ, masya Allah, ini mudah-mudahan menjadi pelajaran sejarah bagi kita dalam kupas tuntas Isra dan Mi'raj. Intinya, Isra perjalanan di waktu malam, Mi'raj adalah menuju kepada Allah. Dan bapak-bapak sudah Isra Mi'raj. Tadi jam 4 kita berangkat, itu namanya Isra, perjalanan di waktu malam dari rumah ke Nurul Ikhlas, namanya Isra. Allahu Akbar, naik Mi'raj. Apa kata Nabi? Saya bukan Nabi yang egois. Kalian mau Mi'raj? Kalian mau seperti saya? Sholatlah. Inna sholata mi'rajul mu'min. Sesungguhnya sholat kalian itu naik Isra dan Mi'raj.